Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Hari ini kita akan bahas tentang struktur kontrol, yaitu if, then, else, dan switch case. Ya. Oke, pertemuan kita kali ini yaitu perkuliahan ini merupakan kolaborasi antara Universitas Telkom dengan Universitas Subudaya Indonesia, ya, di mana saya mengajarkan pertemuan keempat, salah satunya pertemuan keempat ini, ya. Jadi pertemuan keempat ini kita bahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan topik if, then, else, dan switch case. Langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang if statement dulu, ya. Nah, apa itu if statement? Dalam bahasa Java, if adalah salah satu kata kunci yang digunakan untuk percabangan. Percabangan artinya kita bisa mengeksekusi kode program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi. Kemudian hampir di semua bahasa pemrograman mendukung if expression. Nah, jika kita terapkan dalam sebuah bahasa pemrograman Java, maka kode programnya adalah seperti ini, ya, di mana kita kasih sebuah misalnya mahasiswa kita kasih dengan nilai 70, ya. Di sini kita lihat dengan nilai 70, kemudian absensinya 90, ya. Nah, dalam sebuah variabel kita simpan, yaitu variabel nilai 70 dan absen 90. Kemudian kita kasih kondisi if di dalamnya, ya. Ya, if ini fungsinya untuk kita cek apakah kondisi daripada kedua nilai tersebut apakah memenuhi sehingga dikatakan lulus atau tidak. Nah, if akan mengecek itu apakah dia bernilai benar atau tidak. Jika bernilai benar atau dia lulus, maka dia akan mengeluarkan sebuah statement ini, ya, statement ini, sehingga dia akan mengeluarkan Anda lulus seperti ini. Dan jika tidak, maka dia tidak akan mengeluarkan sebuah kode program apapun. Misalnya saya menggunakan sebuah variabel di sini yang sama seperti presentasi tadi. Kemudian saya kasih nilai 70, kemudian absensinya 90. Dan dengan kondisi seperti yang ada tadi, ya, di mana kondisi tersebut kita cek apakah dia memenuhi nilainya atau tidak. Kemudian absensinya juga kita cek memenuhi atau tidak dengan bantuan logika AND. Kemudian kita eksekusi. Nah, ini kondisinya tidak bernilai, tidak mengeluarkan apa-apa. Kenapa? Karena dia akan keluar dari program if ini, ya, dari kode program blok ini. Karena nilainya tidak memenuhi syarat pada bagian ini. Maka kita kalau misalnya kita lihat ini tidak mengeluarkan apa-apa, tetapi jika kita ganti nilainya jadi 80, ya, maka dia akan mengeluarkan sebuah statement atau mengeluarkan sebuah kode program yang kita buat seperti ini. Nah, dia akan mengeluarkan sebuah lulus seperti ini, ya. Nah, itu cara menggunakan if, ya. Oke, kita kembali ke presentasi, ya. Nah, kemudian setelah kita pelajari if, ada yang namanya juga else statement, ya, dimana kita kadang-kadang perlu menggunakan else statement ini, ya, dalam kondisi seperti tadi. Ya, jadi apa itu else statement? Blok if akan dieksekusi ketika kondisi if bernilai true. Jadi kalau nilainya true atau jika bernilai true pada saat kita eksekusi tadi, maka dia akan mengeluarkan statement di bawah if tersebut. Nah, kita kadang-kadang butuh, ya, atau ingin melakukan eksekusi program tertentu jika bernilai false gitu. Ada dua kondisi, true atau false, benar atau salah. Kemudian, bagaimana cara melakukan kode programnya? Yaitu dengan menambahkan else setelah if, ya. Yaitu caranya seperti ini, ya. Else, kemudian kita keluarkan kondisi false-nya apa? Yaitu Anda tidak lulus, misalnya seperti itu. Oke, kita akan coba masuk ke dalam IDE-nya. Nah, kita coba tambah di sini else, kemudian kita akan kasih kondisi kalau dia bernilai false, kita akan kasih sebuah pernyataan Anda tidak lulus, misalnya. Tidak lulus. Nah, misalnya kita mau simulasikan seperti tadi, kita kasih nilai dia 70 misalnya atau 60, ya, untuk nilainya. Dan kita eksekusi. Nah, kita akan lihat dia akan masuk kemari, ya, akan masuk kemari di if atau dia akan masuk ke else.
Kita akan lihat hasilnya. Nah, dia akan mengeluarkan hasil Anda tidak lulus. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisi ini membantu if jika kondisi tadi tidak terpenuhi atau bernilai false. Ya. Nah, itu fungsi daripada else. Kita masuk ke presentasi berikutnya, yaitu ada satu kondisi lagi di mana kita membutuhkan sebuah kondisi lebih daripada dua, gitu ya. Yaitu kita bisa menggunakan else if statement, ya. Gabungan antara if dan else. Jadi else if statement. Nah, ya. Dimana kasus ini kita butuhkan untuk membuat beberapa kondisi, tidak hanya 3, bahkan bisa jadi 4, 5, dan seterusnya. Nah, kasus seperti ini di Java kita bisa menggunakan else if expression, di mana else if di Java ini bisa lebih dari satu, ya, sama dengan pemrograman lain sebenarnya, ya. Nah, contoh kode programnya, misalnya kita ingin membuat sebuah program yang kita cek apakah dia nilainya A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa pakai else if seperti ini. Jadi kita setelah menggunakan if, kita menggunakan else if, ya, kita menggunakan else if seterusnya sampai kondisi terakhir yang kita butuhkan, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke switch case, ya, atau switch statement. Apa itu switch statement? Ya, yaitu dimana kondisi percabangan kode program dimana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Ya, jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan diproses. Kondisi switch case terdiri dari 2 bagian, ya, yaitu ada perintah switch, di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, kemudian serta satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Ya, misalnya kita lihat contohnya, misalnya kita ingin memeriksa variabel nilai, ya. Nah, variabel nilai itu jika dia bernilai A, nilainya A dalam variabel tersebut, maka kita akan bisa mengeksekusi program menampilkan wow, Anda lulus dengan baik misalnya. Nah, begitu juga dengan nilainya B, C, dan seterusnya. Nah, nilai pengecekan B dan C dan seterusnya ini itu menggunakan case, ya. Kemudian setelah case ini baru kita akan eksekusi program di bawahnya. Nah, jika tidak di luar daripada case-nya, maka dia akan memberikan sebuah nilai default, ya, yaitu misalnya seperti ini, penggunaan default, ya. Jadi tidak case lagi tapi menggunakan default. Itulah nilai yang di luar daripada nilai variabel case yang diberikan. Nah, kita coba lihat di ID-nya, ID kita, ya. Nah, kita cek misalnya nilainya A, apakah dia masuk ke sini? Tentu saja mungkin iya, ya, karena ini nilainya sudah sesuai nih. Kemudian kalau di sini tidak mungkin, kalau di sini juga tidak, ya, di C juga tidak, karena kita kasih nilai A, berarti akan dikeluarkan adalah pernyataan ini. Coba kita tes untuk ngerunningnya, ya. Oke, dia akan bernilai nilai yang sempurna karena dia nilainya A, gitu ya, kita input dalam variabel nilai. Kalau kita ganti misalnya D, misalnya tidak ada dalam case ini, kita cek. Nah, maka dia sama seperti yang kita buat pada default ini. Jadi di luar daripada pernyataan di atasnya, ya, yang di luar daripada ABC tadi. Oke, demikian, ya, pertemuan kita kali ini tentang struktur kontrol if, then, else, dan juga switch case. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.